Besti, hayo, ada yang tahu nggak? Ini namanya apa aja? Kuilah kita mengenal lebih jauh aneka rimpang-rimpangan. Masya Allah. Masya Allah. Tema kita kali ini kita akan membahas tentang rimpang dan segala kebaikan yang Allah berikan pada rimpang, dan tentunya nanti kita akan buat resepnya dengan rimpang-rimpangan tadi. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara rimpang. Saya sering sebut negeri kita ini negeri rempah dan rimpang, yang begitu banyak rimpang-rimpangan di negeri kita. Bahkan di depan saya ini ada berapa nih? Ada 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 jenis, bahkan di luar ini juga sangat banyak jenis-jenis yang lain. Kalau ditanya apa manfaat rimpang, maka saya akan katakan ya rimpang ini ya punya, kalau dibilang manfaat terbesar, memang manfaat kesehatan, bukan cuma sekedar bumbu. Sebagian besar rimpang-rimpangan ini punya manfaat sebagai antioksidan, sebagai anti kanker, bahkan meningkatkan kesuburan. Dia juga bisa sebagai pereda nyeri, dia juga bisa berfungsi sebagai antioksidan. Mineralnya, kemudian antioksidannya, kemudian vitamin-vitamin penting. Bahkan beberapa jenis rimpang-rimpangan seperti di depan saya ini punya asam amino yang sangat baik untuk kesehatan dan memperbaiki sel-sel kita yang rusak dalam tubuh kita. Besti, apa yang ada di bumi menjadi salah satu cara Allah dalam menyayangi umatnya. Termasuk keberadaan rimpang yang bisa dijadikan sebagai konsumsi umat manusia dalam menjaga imunitas tubuh. Cara membuat rimpang-rimpangan akan kita jelaskan, cuma nanti saya akan pilih beberapa saja yang akan kita buat yang gampang kita dapatkan di rumah ataupun di pasar-pasar. Yang pertama kunyit ya. Kunyit adalah salah satu rimpang terbaik atau mungkin rimpang dengan kandungan terbaik yang ada ya di negeri kita ini. Kita ambil yang bagusan, yang warnanya kelihatan kinclong ya, masih muda ya, seperti ini. Kemudian ada jahe gajah ya, salah satu bumbu masakan yang juga terkenal di Indonesia ya. Kemudian di depan saya ini ada jahe merah nih. Jahe merah juga salah satu rimpang terbaik Indonesia juga ya. Nah, nanti kita akan buat resepnya. Dan di belakang saya ini ada kunir putih ya, salah satu biasanya resep anti kanker yang saya gunakan ya. Terakhir mungkin lengkuas, biar ada sedikit lebih hangat di situ. 1, 2, 3, 4. Nanti kita akan buat dan kita akan belajar. Sederhana tapi sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Di tengah pandemi saat ini, banyak cara yang dilakukan untuk menjaga imun tubuh. Besti masih ingat dengan istilah empon-empon? Awal pandemi lalu, sekitar Maret 2020, empon-empon banyak dilirik sebagai salah satu cara menangkal penyebaran COVID-19. Empon-empon berupa campuran rempah dan rimpang yang diolah sebagai minuman untuk menjaga daya tahan tubuh. Kalau biasanya kita akrab dengan istilah rempah, lalu bagaimana dengan rimpang? Jadi begini, rimpang itu adalah batang tumbuhan yang dia tumbuhnya di bawah tanah sebenarnya. Ya, jadi kayak jahe sebenarnya kan, ini kan kita dapatkan umbinya ini atau rimpangnya ini kan di bawah tanah, itu namanya rimpang. Nah, kalau rempah itu batang atau bagian dari tanaman yang memang biasanya mempunyai sifat aromatik. Bagian ini bisa berbagai macam ya. Kalau kayu manis kan kulitnya, itu namanya rempah. Jadi dia bukan tumbuhnya di tanah, tapi kebanyakan dia bagian tumbuhan secara umum yang sifatnya aromatik yang digunakan ya, ada mengatakan ada yang bisa untuk bumbu, tapi bukan hanya untuk bumbu, dia juga bisa digunakan untuk pengobatan ya. Mengolah dan meminum olahan rimpang merupakan hal yang sangat baik. Mengingat rimpang memiliki sejuta manfaat baik. Di Indonesia, tanaman rimpang sangat banyak jenisnya dan sudah digunakan sebagai pengobatan alami sejak dulu. Saat minum rimpang-rimpangan, selain bisa menjaga kekebalan tubuh, rimpang juga bermanfaat untuk mencegah penuaan dini, meringankan gejala asma, dan masih banyak lagi. Dalam hal ini adalah rempah-rempah rimpang ini memang punya manfaat yang luar biasa. Contoh mungkin kita bicara misalkan kunyit ya, kunyit dan jahe ini dua raja, saya sebutnya dua raja rimpang di Indonesia, yang mereka ini punya khasiat yang luar biasa, tapi bukan cuma sekedar khasiat, tapi mereka ini juga punya sudah banyak penelitian yang menjelaskan tentang ini gitu kan. Katakanlah jahe ya sebagai anti kanker ya, kemudian kunyit juga sebagai bahkan anti aging. Semua kebaikan atau keperluan kita untuk menjaga kesehatan termasuk juga untuk pengobatan sebenarnya ada pada mereka ini. Besti,
Berikut beberapa rimpang yang populer di Indonesia. Pertama, ada jahe. Jahe bisa dibilang sebagai jenis rimpang paling populer. Jahe memiliki rasa pedas dan aroma yang menyegarkan. Terdapat 3 jenis jahe, yaitu jahe gajah, jahe kuning, dan jahe merah. Jahe adalah jenis rimpang kuno yang sudah ada dan dijadikan ramuan herbal bahkan sejak zaman Nabi. Surah Al-Insan ayat 17 menyebutkan, di dalam surga mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Para ulama berpendapat bahwa bahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah minuman yang diberikan campuran jahe sebagai salah satu treatment yang dilakukan para nabi dalam menjaga kesehatan tubuh. Seperti biasa kita membahas, kalau kita membahas atau mungkin mengambil hal-hal dalam Al-Quran, maka ketika Al-Quran menyampaikan sesuatu, maka pasti ada hal yang luar biasa di sana, atau ada hal yang penting di sana yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Jahe seperti ini juga merupakan salah satu sajian atau suguhan dari Allah kepada para penghuni surga dalam bentuk minuman. Tapi tentunya rasanya ya dan mungkin kenikmatannya pasti akan berbeda dengan yang ada di dunia dan yang ada di surga nanti gitu. Jadi memang betul bahwa salah satu minuman penghuni surga adalah jahe atau zanjabil. Jenis rimpang kedua adalah lengkuas atau laos, mengandung alonin, galangol, dan resin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi sakit perut, kembung, hingga demam. Berikutnya ada kencur. Kencur bisa menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Selain itu, kandungan kencur juga mampu meningkatkan produksi empedu dalam tubuh yang bekerja menyerap nutrisi. Jenis rimpang berikut ini juga sering dilibatkan dalam masakan, yaitu kunyit. Kunyit menawarkan banyak manfaat, seperti memperkuat daya tahan tubuh dan menyehatkan pencernaan. Kunyit juga bisa menambah nafsu makan. Masya Allah, di depan saya sudah banyak sekali rimpang-rimpang dan rempah-rempah juga, dan tentunya tidak cukup hanya dipajang, tapi kita harus atau kita olah dengan ya mudah lah, tapi punya manfaat yang luar biasa. Dan ini saya sudah siapkan air, kita sedang memanaskannya ya. Sebelum ini mateng atau mungkin sebelum ini panas, saya siapkan dulu ada beberapa ramuan. Ini ramuan yang biasanya jamaah saya sih umumnya sudah tahu nih ramuan ini. Isinya itu kan kunyit ya, kunyit, kemudian serai, oke, dan jeruk nipis. Jeruk nipis nanti kita pakai ini satu ya, atau jeruk lemon ya. Ini kita kupas dulu. Proses pembuatan minuman ini cukup sederhana, rebus air secukupnya. Sementara itu, siapkan kunyit, lalu potong serai menjadi beberapa bagian. Lalu tambahkan jeruk nipis dan masukkan ke dalam teko. Ya, jadi serai ya sebagai salah satu rempah yang juga banyak di negeri kita ini ya sangat baik dalam meningkatkan imunitas ya, imunitas tubuh kita tentunya. Di samping tadi kunyit yang tadi saya jelaskan. Sudah cukup bersih, juga ini kita potong saja. Terakhir, siram dengan air panas. Minuman ini cocok banget dikonsumsi setiap hari. Perpaduan kunyit dan serai bermanfaat untuk menyehatkan sendi, menurunkan tekanan darah, membantu mengatasi depresi, dan mengencangkan kulit. Yang gak kalah menarik, minuman ini membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena kandungan antioksidan dan antivirusnya yang cukup tinggi. Besti, pemilihan rimpang untuk dikonsumsi memiliki efek yang baik bagi tubuh. Dibandingkan konsumsi obat-obatan kimia yang dalam dosis tertentu justru bisa menjadi racun bagi tubuh. Besti, tidak terasa 30 menit sudah Sehat ala Nabi menemani kamu semua. Jangan lupa saksikan terus Sehat ala Nabi setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang selama bulan Ramadan. Semoga kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.